Tes, tes. Suaranya mlebu ra iki. Halo, halo. Suaraku masuk enggak ya? Masuk, Pak. Oke. Kita mulai aja ya. Baik, Kak. Mana teman-temanmu Mas Fajar? Waduh, kurang tahu ya, Pak. Lah mosok sebelahan nggak tahu. Ya, ini sing lainnya baru pada di Jepara, Pak. Oh, alah. Iya, mungkin lagi cari waktu buat break, Pak. Oke, oke, oke. Eh, baik, Bapak mulai ya. Ini pertemuan ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, minggu depan adalah UTS, di mana UTS-nya itu eh, adalah mengumpulkan yang 10 paper itu, di mana 10 papernya itu harapan Bapak sekaligus untuk mendukung eh, proses skripsian teman-teman semua. Jadi di awal pertemuan Bapak sudah bercerita, sharing mengenai eh, kira-kira topik atau domain apa yang mau kita ambil, kemudian difokuskan kepada isu-isu yang sekarang dengan teori-teori yang ada, kemudian itulah yang kemudian untuk menjadi UTS besok, gitu ya. Harapannya teman-teman semua harap mengumpul, nanti kirim ke WA saya atau ke tele saya cukup, ya, supaya nggak apa namanya kebanyakan upload, kebanyakan download nanti ya wis di situ aja. Nah, nanti untuk UAS gitu ya, itu harapan saya teman-teman mampu menyelesaikan bab 1 sampai bab 3. Nah, jadi nanti di pertemuan ke-9 sampai selesai, harapannya teman-teman siapa yang memang niat cepat mau lulus, nah itu, yo walaupun satu paragraf mau dikirim, yo enggak apa-apa, gitu ya. Eh, daripada tidak sama sekali dan kemudian UASnya tidak target, ya. Nah, itu kisi-kisi UTS sekaligus UAS. Nah,
Di pertemuan hari ini simple aja. Saya cuma mau mengkonfirmasi beberapa web atau ya buat ngebantu teman-teman lah. Kaitannya untuk pertama kaitannya untuk mencari topik dan judul itu bisa menggunakan perplexity.ai. Nanti teman-teman bisa buka itu websitenya. Kalau kurang jelas nanti bisa cari di YouTube fungsi dan manfaatnya buat apa. Tapi tentunya saya sudah mencoba. Silakan dicari dan dipraktekkan sendiri. Terus kemudian ketika sudah dapat, tentunya kan di dalam proses latar belakang itu harus ada referensi, ya, referensi untuk menguatkan isu-isu atau gap dari penelitian kita dengan terdahulunya seperti apa, sehingga perlu adanya referensi pendukung. Nah, sebetulnya untuk tugas UTS itu kalau pakai connected paper sebetulnya selesai sih, gitu ya. Terus kemudian untuk tinjauan pustaka itu teman-teman bisa menggunakan web elicit.com. Nah, nanti sama, silakan diuprek-uprek sendiri. Kemudian ada teman research gitu ya. Eh, ini seperti chatting sebetulnya, tapi chatting ini bisa langsung menjawab. Misalkan kemarin, misal di jaringan itu membandingkan settingan A dengan settingan B, macam-macam gitu. Terus kemudian ketika sudah dapat ya beberapa paper itu kalau mau teman-teman mau di-review papernya itu bisa pakai Rumata. Jadi sebetulnya konten yang ada di paper itu apa sih? Gitu. Kesimpulannya apa? Gitu. Terus mau nyari variabelnya bagaimana? Nah, itu di masing-masing di masing-masing paper itu bisa nanti keluar ya. Kita tinggal masukkan prompt atau tulisannya. Itu nanti di dalamnya ada. Dia langsung mengeluarkan jurus saktinya lah kira-kira gitu. Nah, kemudian ada satu case terkait dengan parafrase, itu bisa gunakan dua web ini, Willbot sama Text-Cortex ya, supaya plagiarismenya bisa tertolong. Kemudian untuk menuliskan daftar pustaka, teman-teman bisa menggunakan Mendeley. Ini sudah saya upload di e-learning, nanti silakan di-download. Nah, ini suara saya masih ketolong ya? Masih Pak, tadi sempat Ya, putus. Masih, Pak. ya, ya, ya. Soalnya dari tadi koneksinya agak lemot ini. Pakai Oke, filter yang pasti-pasti aja Pak. ya, ya. Terus yang inti adalah ini. Hari ini saya mau menyampaikan teman-teman harus mulai prepare dan menyiapkan beberapa jawaban kaitannya kalau ada pertanyaan seputar skripsi. Nah, ini umumnya kurang lebihnya ada 18 model pertanyaan, ya mungkin bisa lebih nanti tergantung dosennya usil atau enggak pengujinya. Ya. Nah, saya coba ke teman-teman nih. Silahkan dijawab nomor satu. Mengapa Anda memilih judul skripsi ini? Ada yang mau mencoba menjawab?
Ayo, masa segini banyak nggak ada yang bisa jawab? Ada berapa peserta ini? 15 peserta loh. Ayo, dijawab. Mengapa Mas Reza memilih judul skripsinya itu? Ayo, Ja, apa Ja? Ya, ya. Ya, Pak. Nah, ini nggak boleh tricky ya. Ini mengapa Anda memilih judul skripsi ini? Nah, ketika mengangkat kenapa judul skripsi ini, itu sebetulnya kata kuncinya adalah dari hindari kata-kata karena menurut saya, Pak. Nah, itu jangan. Tapi jawablah menurut referensi yang saya baca, Pak. Nah, itu bagus. Jadi menurut saya itu di penelitian nggak boleh. Terus menurut dosen pembimbing saya begini, wah itu nggak boleh lagi tuh. Itu namanya adu domba antar dosen, ya. Jadi mengapa Anda memilih judul skripsi ini? Penting. Jawablah dengan karena setelah saya membaca referensi, gitu ya, dan tema yang saya mau angkat itu pertama karena ini sebetulnya kaitan erat sama nomor 9, di mana lokasi penelitiannya. Karena misalkan tempatnya Mas Fajar misalkan karena di daerah saya Pak hampir 80% itu adalah petani tomat. Yang kedua, saya melihat bahwa eh, hasil dari tomat kurang maksimal sehingga saya akan mencoba membantu petani di daerah saya untuk lebih produktif lagi dalam hasil pertanian melalui eh, mengecek kesehatan daun tomatnya. Gitu. Sehingga harapannya dengan saya memilih judul ini bisa memberikan manfaat bagi petani-petani yang ada di sekitar saya. Nah, bagaimana kalau dengan perusahaan sama gitu. Nah, karena perusahaan ini belum menerapkan ini gitu. Karena perusahaan ini diharapkan seperti ini dan isu ini cukup banyak di referensi yang diangkat sehingga perlu saya memberikan output bagi perusahaan. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita jawab satu persatu. Ini diem semua ini paham nggak ini? Gawat nih. Kalau yang nomor 2, ada yang bisa jawab nggak? Nomor 2 ini jawabannya cuma 2. Clue-nya. Mbak Gista ada yang mau jawab? Mbak Novita, Mas Fadli, Mas Soleh, Mbak Adinda, Mas Satria, Mas Maman, Mas Rifki, Mas Nana. Ayo, ada yang tahu nggak? Apa jenis penelitian Anda? Ini harus bisa jawab nih. Kualitatif. Kuantitatif, Pak. Nah, jawabannya ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ya, nah nanti setelah teman-teman menjawab itu, maka
dosen akan mengecek nih latar belakang. Ingat ya, dalam menyusun latar belakang, kalau sudah menentukan jenis penelitiannya apa, itu berarti nanti ada konteks deduktif dan induktif, misalnya dari isu-isu besar mengerucut atau mengerucut dulu baru isu-isu besar. Kemudian di akhir, kemudian diiringi dengan satu paragraf penutup untuk pengambilan kesimpulan. Sampai sini paham ya? Nomor 3, ada yang bisa jawab? Berapa lama Anda membutuhkan waktu untuk membuat skripsi ini? Ayo, kira-kira, wah, 1 bulan. Oke, ada lagi? Oke, 6 bulan. Ada lagi? Kurang lebih 2 bulan sih Pak, tergantung kita memahami skripsi apa yang kita ambil. Kalau kita sudah memahami, ya insya Allah lebih cepat dari 2 bulan Pak. Oke, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan. Ada lagi? Ada yang 1 tahun, Pak. Oh, ada yang 1 tahun. Ya, Nyicil-nyicil. ya. Jawaban yang ideal adalah 4 sampai 5 bulan. Kenapa? Karena di semester 8 itu kan kita 1 semester 6 bulan. Ya, berarti teman lewat dari semester 8. Ingat ya. Jadi misalkan dalam 4 atau 5 bulan nanti jawabannya adalah bab 1 anggaplah 1 bulan, bab 2 2 bulan, bab 3 3 bulan, bab 4 4 bulan. Nah, yang 1 bulan nanti untuk revisi sehingga semester akhir di 6 bulan akhir saya sudah bisa yudisium dan wisuda. Itu ya jawabannya ya. Idealnya 4 sampai 5 bulan. Ya, karena kita dalam satu semester itu hitungannya adalah 6 bulan. Sampai sini paham ya. Oke. Nah, lanjut ke nomor 4. Sebetulnya apa sih masalahnya di skripsi Anda ini? Nah, kalau ditanya masalah permasalahan, sebetulnya kembali lagi ke 10 paper tadi itu plus bisa menjawab ini. Ya, ini bisa dijawab dengan referensi permasalahan dalam misalkan eh, misalkan kita punya global dulu. Misalkan masa karena adalah saat ini di perusahaan saya ada web story gitu ya. Atau misalkan Mas Maman misalkan karena saya ingin mengajukan terkait dengan load. Nah, karena terkait dengan permasalahan yang ada di skripsi ini adalah eh, dengan misalkan tingkat akurasinya, performanya, di problem-problem yang teman-teman temukan di berdasarkan pendapat plus referensi tadi itu dikuatkan dengan referensi itu ya. Maka saya mencoba untuk meneliti ini untuk diajukan ke perusahaan atau dapat dimanfaatkan oleh tangan yang ada permasalahan
sama, domain yang sama. Putus-putus ya. Atau mungkin di off cam aja Pak, kameranya Pak. Ora, iki memang koneksinya rodok agak busuk ini. Saya tak coba ganti koneksi ke tethering dulu ya. Maaf kalau off sebentar. Kalau sekarang gimana? Aman Pak. Oke, atau masih sama aja? Udah oke ya? Oke, sedikit lebih baik. Ini udah tethering loh ini. Nanti kalau camnya tak matiin, nggak ganteng aku. Tak coba tak matiin ya. Oke, lanjut. Tadi sampai nomor berapa yang mulai putus ya? Wah, ciloko tenan. Oke, intinya di nomor 4 ini jawablah dengan referensi ya. Tuh. Nah, ada yang bisa menjawab nomor 5 dan 6. Ini saling bersinggungan. Berapa populasi yang dibutuhkan dan berapa sampel yang digunakan? Ada yang tahu? Eh, coba cek referensinya Sugiono ya. Bukan kakek Sugiono loh ya. Beda ini. Oke. Populasi itu eh, misalkan di tempatnya Mas Fajar, misalkan populasinya atau jumlah petaninya misalkan ada 80, tapi Mas Fajar cuma mau ngambil sampel 30 gitu. Boleh. Itu namanya perbedaan populasi dan sampel. Kalau lebih sederhananya, lembaga survei eh, presiden yang saat ini ada, itu kan kalau kita bicara populasi, tentunya populasi penduduk Indonesia. Kan nggak mungkin populasi kita mau ngambil survei 270 juta penduduk itu kan nggak mungkin. Nah, rata-rata sampel yang digunakan itu biasanya ada yang 2.000, ada yang 7.000, 5.000, macam-macam. Tergantung dari teori siapa yang digunakan di dalam menentukan populasi dan sampel. Coba cek kalau kita pakai teorinya Sugiono sama saya lupa tahunnya 2012 atau 2020 itu ada itu. Kalau nggak salah sepersekian gitu. Itu sudah memenuhi. Nah, kaitannya sama sampel, kalau tadi Mas Fedli misalkan menjawab minimum 10. Kalau itu sudah ditetapkan di nomor 2 sebagai kuali, itu boleh kita jawab 10. Tapi kalau sudah kita state bahwa ini kuanti, maka 10 itu tidak berlaku. Minimal itu kalau nggak salah 30-an. Itu coba lihat apa kata Mr. Sugiono itu coba dicek. Ya, 5, 5 dan 6 sudah terjawab ya. Oke. Jadi sampel itu lebih ke semuanya. Sorry. Populasi itu lebih ke semuanya. Sampel itu adalah yang kita gunakan. Misalkan karyawannya
ada 100, sampel yang kita gunakan hanya 40, boleh. Nah, itu ada teorinya itu. Nah, kemudian apa jenis pendekatan skripsi Anda? Nah, ini pendekatannya adalah teori, ya. Teorinya misalkan ada yang teman-teman ada yang klasifikasi, ada yang prediksi, di bawahnya itu kan ada tuh, ada fazi, ada AHP, ada mungkin Octave Allegro, ada COVID. Studi kasus bisa, studi kasus bisa. Nah, nanti tolong dicek kalau misalnya studi kasus itu berapa data yang bisa didapat, ya. Kalau datanya sedikit yang didapat, berarti dari awal kita harus state bahwa ini kuali ya, jangan kuanti. Gitu. Tapi untuk model validasinya itu saran saya hybrid. Kuali yang dikuantitatifkan dengan model kuesioner skala Likert itu lebih enak. Misalkan karyawannya cuma 10, terus kemudian nanti kita bikin kuesioner harapannya 10 itu memberikan nilai 1 sampai 5 ya. Harapannya memberikan nilai 5 semua, sangat setuju sekali gitu ya. Cuma kalau nggak ada skala Likert atau kuantitatif yang paling sederhana, itu effortnya akan repot di argumentasi atau debat dengan penguji. Karena outputnya adalah hanya konfirmasi ini oke atau enggak. Jawabannya cuma itu. Apakah Anda setuju? Ya jawabannya cuma nanti di akhirnya cuma oke, gitu aja. Istilahnya ya menyetujui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Mas Fadli adalah sesuai dengan harapan. Titik. Nah itu ya susah nanti argumentasinya. Sudut pandangnya kan beda. Oke ya. Pendekatan ini jawablah dengan teori. Contohnya misalnya ada CNN, ada NTH, ada macam-macam ya, ada regresi atau apa macam-macam ya, ada AHP, ada pas, pokoknya disesuaikan lah nanti. Ya, apa keuntungan orang lain membaca skripsi Anda? Nah, ini nanti di tujuan harus kejawab ya. Keuntungannya misalnya bagi perusahaan apa, bagi peneliti lain apa, bagi diri Anda apa, itu nanti dituangkan. Keuntungannya apa, ya. Iya, Mas. Nah, di mana lokasi penelitiannya nanti juga tolong ditulis gitu. Tolong jangan pernah menjawab ya karena deket Pak. Waduh, repot itu. Tapi jawablah dengan kenapa di perusahaan itu, misalnya Mas Esa, karena di perusahaan ini Pak yang bergerak di bidang internet service provider dan hampir semua perusahaan provider itu menggunakan jenis monitoring yang berbeda-beda. Nah, harapannya nanti apa namanya perusahaan X misalnya begitu bisa memilih atau menggunakan apa namanya output dari hasil penelitian saya. Itu ya. Nah, ini tadi sudah dijawab ya. Mengapa Anda memilih lokasi tersebut dan di mana lokasinya? Jangan sampai teman-teman yang ada di Tangsel kemudian lokasi penelitiannya ada di Papua. Waduh, ya nggak mungkin juga. Apa ya selesai tadi untuk berapa lama menyelesaikannya, gitu kan? Ini juga penting. Kemudian dari mana Anda mendapatkan ide dan permasalahan Anda? Nah, ini kembali lagi ke referensi, ya. Referensi, berdasarkan referensi, Pak, dan
apa yang dibutuhkan dari eh, tempat saya apa namanya memilih lokasi itu itu maka permasalahan yang akan saya angkat dan sesuai dengan referensi itu. Well, kata-kata referensi itu harus selalu dibawa ya. Jangan menurut pendapat saya, jangan pernah dijawab menurut pembimbing saya, nah, itu jangan. Ya. Nah, kemudian teori. Nah, ini tadi sebetulnya pendekatannya tadi ini sebetulnya hampir sama dengan nomor 7. Oke. Instrumen itu survei, eh, capture file, wawancara, observasi. Nah, itu instrumen tuh. Jadi instrumennya apa nih gitu. Tekniknya saya mau pakai instrumennya wawancara, Pak, gitu. Karena saya membutuhkan user requirement-nya. Terus kemudian apa namanya? Saya pakai survei, Pak, gitu. Karena ini membutuhkan eh, apa namanya? Data yang lebih banyak. Atau saya instrumennya eh, menggunakan data set, Pak. Misalkan teman-teman ini ada yang apa namanya? Mau pakai Kaggle misalnya. Itu boleh juga. Ini bagaimana prosedur pengumpulan datanya. Nah, ini kerangka penelitian ini. Misalkan saya mulai dari misalkan studi literatur itu, kemudian saya cari referensi itu yang kemarin flowchart yang saya sampaikan itu, kemudian saya menemukan identifikasi masalahnya, seterusnya sampai selesai. Ya, terus pertanyaan 15, apa sumber data Anda? Nah, ini kalau khusus yang kualitatif ya, ya tadi itu wawancara, terus kemudian eh, misalkan ada yang pakai log server, ada yang mau pakai apa namanya observasi yang ada di situ, misalkan. Karena misalnya harus assessment di situ, itu silakan aja di situ, ya silakan pakai. Kemudian apa hipotesis Anda? Nah ini kalau yang pakai kuanti biasanya ada. Itu kalau di apa namanya kalau di hipotesis itu biasanya di bab 2 munculnya nanti. H1-nya apa, H2-nya apa, itu biasanya ada di sana. Kalau teman-teman baca H1, nah itu nanti apakah berpengaruh misalnya. Nah itu nanti ada di bab 2 biasanya, hipotesis. Nah ini yang sangat urgent nih, nomor 17 nih. Ini sudah sering saya sampaikan ya. Nomor 17 ini adalah apakah ada penelitian yang pernah meneliti hal yang sama? Nah, jawabannya pasti ada, Pak, tapi teorinya saya gunakan beda. Ada, Pak, sama persis, tapi variabelnya saya beda. Tapi ya ini nggak salah, tapi ya jangan dijawab begini. Ada, Pak, tapi yang itu ada di Jambi, saya ada di Sleman. Itu cuman beda daerah gitu. Ya jangan jangan terlalu mudah menjawabnya. Walaupun nggak apa-apa juga dijawab begitu gitu. Tapi jangan dijawab gitu ya, gitu. Misalkan, Pak, ada yang sama, tapi teorinya saya beda. Ada, Pak, tapi variabelnya berbeda. Ada, Pak, tapi jumlah datanya berbeda. Gitu ya, nanti dijawabnya gitu ya. Yang Jambi cuman 30 data, Pak. Saya 100 data. Oke. Kemudian untuk nomor 18 biasanya untuk hasil dan analisa akan ditanyakan hasil. Nah, nanti iseng, oh, kok hasilnya begini kenapa? Begini kenapa? Begitu kenapa? Itu pasti nanti ditanya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak?
Ada yang ditanyakan nggak dari 18 kuesioner? Question. Kok question? Dari 18 pertanyaan ada yang ditanyakan? Ini diam semua, wis paham berarti ini. Pak, Hmm, jadi itu tuh kerangka berpikir tuh dibuat dari jenis-jenis pertanyaan ini atau gimana ya Pak? Nek kerangka berpikirnya itu tuh. ya kerangka berpikir itu cara menyelesaikan eh, penelitian ini, alur penelitian. Mudeng ora? Saya tak boleh nih ya. Bentar, bentar, saya carikan dulu. Alur penelitian, kemudian ada, bentar, teknik pengumpulan datanya. Bentar. Ada di sini. Kemarin kalau nggak salah sudah pernah saya eh mana ya? Aku nggak ketemu sih. Alur kerangka penelitian. Sebentar. Ini udah bab 3 aja. Kok nggak ketemu? Bentar. Alur penelitian. Oh ini. Nih, silakan dipahami sambil saya carikan yang lain. Silakan di screenshot. Ini ada contoh lain. Saya contohkan ini punya istriku nih. Nih, ini adalah kerangka teori penelitian. Jadi dia mulai dari menceritakan karakteristik demografi dan profil industri tahu, kemudian dicari literasinya, kemudian dievaluasi kaitannya tingkat patuh, cukup patuh, tidak patuh, dengan nilai tinggi, nilai sedang, nilai rendah. Oke. Kemudian dalam kerangka konsepnya adalah begini. Dalam variabel independennya yang akan dicari adalah profil industri, kualitas limbah, apakah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Dilihat dari aspek demografi. Teman-teman bisa cari di Google banyak perbedaan alur penelitian dan kerangka konsep. Jadi kalau alur penelitian itu adalah menyelesaikan penelitian ini, kerangka konsepnya adalah menyelesaikan alurnya itu.
Itu. Singkatnya begitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nanti kalau saya nemu yang mudah tak share. Enggak jadi hujan. Kebetulan online-nya dari kampus ini. Makanya koneksinya agak loyo. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan lagi nggak? Wah, hitam banget ya. Wah, belum mandi. Mas Rifki, gimana tanya nggak Mas Rifki? Masih mencoba mencerna dengan baik dulu, Mas. Ya, oke. Ya wis. Ini karena mau UTS juga, tadi tak sampaikan bagi yang belum sempat mendengarkan, intinya UTS adalah mengumpulkan 10 jurnal, sorry, mengumpulkan 10 paper mengenai domain penelitian teman-teman ya. Karena setelah dari situ, di pertemuan ke-9, 10, 11, dan seterusnya, nanti sampai dengan kita UAS, harapannya bab 3 udah selesai. Nanti kalau misalkan apa namanya nggak diselesaikan ya nggak akan selesai karena saya sudah 3 kali mulai dari skripsi, tesis, disertasi itu kalau nggak apa namanya dikerjakan tuh iye nggak akan selesai nggak. Sedikit lagi ya. Ini kita 1 jam aja lah ya. Ini Oh, tadi Pak. anak, ini tadi anak reguler mengirimkan ini ke saya. Ya, anak reguler mengirimkan ini ke saya. Kemudian saya coba tanya teman-teman, dari latar belakang masalah ini, kira-kira yang keliru apa? Dia ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Oke, silakan dilihat. Aku tak scroll-scroll 2 menit ya. Coba silakan dicerna apa yang menurut teman-teman salah. Karena latar belakang kalau nggak clear, ke belakang pasti salah. Oke, saya naikkan lagi. Menurut teman-teman, kira-kira apa yang menjadi kesalahan dari latar belakang ini? Nggak nemu lah, nggak nemu Pak latar belakangnya apa. Ya, 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 ya. Orang Ya, dasar ya, teorinya itu Pak. ya, ya, ya. Teman-teman udah pinter ya. Jadi ketika sudah menentukan kuali dan kuanti, harapannya sudah tahu nih. Tolong strike to the point bahwa langsung masuk kepada masalah inti isu ya. Kemudian harapan saya setiap paragraf paling enggak minimal ada 1 referensi yang ditaruh di situ. Ya, misalkan ini isu besarnya, terus kemudian entah di tengah atau di belakang atau di depan atau di 3/4 sudah ada referensi yang dipasang di situ. Misalkan di sini, misalkan di sini menurut Ono 2022 misalnya, atau menurut Wajar 2018 gitu. Ya, kemudian di paragraf 2
begitu juga sampai akhir, sampai kepada kesimpulan. Jadi cukup ini satu paragraf isu besar, kemudian paragraf 2 sampai paragraf mungkin 4 itu paper-paper di luar ya, di luar 10 itu, misalkan Mas Fajar misalkan, terkait dengan analisis daun. Menurut ESA tahun 2018, analisis daun tomat menggunakan teori SVM. Namun demikian SVM memiliki kelemahan ABCD. Hal itu juga ditunjang oleh Doni tahun 2019 bahwa untuk menentukan ini, pokoknya dibahas saja tentang kekurangan-kekurangannya. Setelah itu barulah masuk ke teori yang mau kita pakai dan ditarik kesimpulan. Ya, intinya begitu. Ini semuanya masih nggak jelas. Bab satunya remuk. Nah, makanya daripada teman-teman biar nggak babak belur, mending sekarang daripada nanti terus nanti diomelin eh, pembimbing terus sampai mager repot itu. Terus kalau pembimbingnya susah, nanti langsung ganti pembimbing aja. Oke gitu ya teman-teman, udah maghrib. Pertemuan kali ini saya mau membahas jenis pertanyaan dan contoh-contoh sedikit. Ada pertanyaan? Pak, untuk apa namanya review jurnal yang untuk UTS besok kita kirimkan, itu apakah domain dari skripsi kita itu harus yang sudah benar-benar fix atau bagaimana ya, Pak? Dari situ sebetulnya saya pengen tahu gambaran teman-teman tuh arahnya mau kemana gitu ya. Yang penting saya dapat 10 itu sebagai gambaran nantinya. Itu juga pegangan teman-teman, pegangan saya. Kalaupun nanti ini harus delete, ini nggak sesuai, atau nanti harus nambah, itu nanti dalam perjalanannya di pertemuan ke-9, 10, 11, dan seterusnya di bab 1 nanti. Harusnya pakai ini, Mas Fajar. Ini dimasukkan ke sini. Oke, ini yang ini dibuang aja, nggak perlu. Gitu. Ini nanti pakai ini. Gitu ya. Nanti teman-teman bergantian nih semuanya nih. Kalau bisa ya jangan Mas Fajar aja yang lain. Ben cepet selesai. Karena kita jarak jauh, yang deket-deket enak bisa ketemu. Gitu ya. Yang jauh-jauh ini. Silakan kirim kapan aja, jam berapa aja. Terus kemudian nanti kalau saya butuh Zoom atau teman-teman butuh Zoom, kita janjian untuk kita selesaikan. Misalkan, Pak, malam minggu yuk. Boleh aja kalau misalkan kebetulan saya nggak ada apa namanya gangguan gitu ya. Nanti kita Zoom di hari Sabtu atau Minggu gitu. Atau hari-hari biasa di malam boleh. Yang penting pas nggak ada kegiatan, saya bisa, sampean bisa gas. Ya, Pak. Oke, yang penting ditulis ya, bro. Jangan sampai nggak ditulis, repot nanti. Siap, Pak. Dopingnya wis siap, Pak. Oke ya, pertemuan kali ini cukup. Eh, Mudah-mudahan bisa mengurangi beban ya, karena isunya sudah dari beberapa minggu yang lalu untuk membuat 10 paper ini yang belum segera dikumpulkan. Jadi UTS minggu depan kosong. Itu dari saya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Warahmatullahi Agung. wabarakatuh. Jangan deres, bro. Sami Pak mriki udan. Gerengseng Pak, gerengseng. Gawat ini. Udan tangis hati. Jar, jar.
Jar, monitor jar.